Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang saatnya kita belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Nanda. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi teks laporan percobaan untuk kelas 9 ya. Nah, pasti kalian semua udah pernah mendengar apa itu teks laporan percobaan. Nah, sekarang kita akan bahas pengertiannya. Teks laporan percobaan. Dari kata-katanya ada 3 kata teks laporan percobaan. Kalau percobaan ini sering kita jumpai pada pelajaran IPA atau bisa juga disebut dengan eksperimen. Kalau dalam pelajaran IPA kita sering melakukan eksperimen untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Oke, kita bahas ya. Nah, teks itu artinya adalah tulisan. Laporan itu adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas kepada kita. Nah, contohnya nih ya, misalnya ibu memberikan tugas kepada kalian. Nanti setelah kalian selesai menyelesaikan tugas, kalian membuat sebuah laporan sebagai bukti kalau kalian sudah melaksanakan tugas tersebut, begitu. Selanjutnya, percobaan. Percobaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, kesimpulannya, teks laporan percobaan itu adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan. Berarti setelah kita melakukan sebuah percobaan, kita membuat sebuah tulisan sebagai laporan kita. Oke, lanjut. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Nah, laporan percobaan itu yang pertama itu harus mengandung fakta. Maksudnya, sesuatu yang sudah pasti kebenarannya. Jadi, kalau kita sudah membuat laporan itu tidak boleh lagi opini. Maksudnya mengira-ngira itu tidak boleh. Nah, apa contohnya fakta dengan opini? Nah, yang fakta ini contohnya misalnya seperti ini. Kandungan vitamin C pada jeruk nipis sekitar 27 mg. Nah, itu merupakan opini, bukan fakta. Kenapa? Karena tadi ada kata sekitar. Kalau masih ada sekitar itu masih mengira-ngira, ya kan? Berarti itu belum bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, dengar kalimat yang berikut ini. Dalam 100 mg jeruk nipis terkandung vitamin C sebanyak 27 mg. Nah, ini merupakan kalimat fakta. Kenapa? Karena di situ sudah dijelaskan dalam 100 mg jeruk nipis terkandung vitamin C sebanyak 27 mg. Berarti itu sudah bisa dibuktikan. Berarti sudah melalui sebuah percobaan gitu. Ciri yang kedua itu harus lengkap. Teks laporan yang kita tulis harus lengkap agar pembaca dapat memahami secara utuh hasil dan data laporan yang telah ditulis. Yang ketiga, objektif itu maksudnya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Artinya tidak boleh dibuat-buat, harus sesuai dengan apa hasil percobaan yang kita dapat, harus itu yang kita tulis di laporan kita. Oke, lanjut. Nah, berikutnya fungsi teks laporan percobaan. Ada 5 fungsi teks laporan percobaan. Yang pertama itu sebagai informasi. Maksudnya, teks laporan yang kita buat itu dapat menjadi berupa informasi kepada orang lain. Kita bisa memberikan informasi kepada orang lain, gitu. Selanjutnya, sebagai bukti. Sebagai bukti maksudnya teks laporan yang kita buat itu adalah bukti bahwa kita telah melakukan percobaan dan ini hasil percobaan kita gitu. Dan kita tulis dalam teks laporannya. Itu merupakan sebagai bukti bahwa kita telah melakukan percobaan. Selanjutnya itu sebagai dokumentasi. Dokumentasi itu maksudnya sebagai dokumentasi kita. Nanti kita setelah
menulis teks laporan percobaan, nanti kita simpan laporannya. Nanti jika suatu waktu kita memerlukan, bisa kita lihat lagi tulisan yang telah kita tulis tersebut. Selanjutnya sebagai pemecahan masalah. Nah, maksudnya di sini misalnya seperti ini. Kita misalnya di kantin sekolah ya, misalnya ada dugaan kalau makanan yang dijual di kantin sekolah itu mengandung pewarna buatan, pewarna kain yang tidak boleh digunakan untuk makanan. Jadi untuk membuktikan apakah benar itu mengandung pewarna buatan, pewarna kain, kita melakukan percobaan. Nah, setelah kita melakukan percobaan, nanti kan itu diketahui hasilnya apakah benar atau tidak. Nah, jadi teks laporan percobaan ini nanti bisa dijadikan sebagai suatu pemecahan masalah apakah dugaan yang kita duga tadi itu benar atau salah. Selanjutnya sebagai pertanggungjawaban. Nah, maksud sebagai pertanggungjawabannya, kita kan udah dikasih tugas tadi oleh atasan misalnya kan. Nah, sebagai pertanggungjawaban kita telah melakukan pekerjaan kita, telah melakukan percobaan, kita membuat teks laporan percobaan sebagai pertanggungjawaban kita kepada atasan kita gitu. Nah, itulah 5 fungsi teks laporan percobaan. Oke, baiklah Nanda, untuk teks laporan percobaan kita cukupkan materinya, penjelasan materinya sampai di sini. Oke, cukup sekian. Singgah ke warung membeli bakmi, duduk sebentar di meja bundar. Meski negeri dilanda pandemi, semangat belajar jangan pernah pudar. Oke, terima kasih Anda semua, tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT, selalu berada dalam kebaikan. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.